Halo, hari ini kita bahas unit ketiga. Itu ada mencari akar persamaan menggunakan metode iterasi sama Newton-Raphson. Di sini mungkin aku bahas sedikit dulu buat materinya, nggak yang dalam kayak Pak Jarot jelasin ya. Kita cuma sekilas aja. Kalau untuk metode iterasi atau perhitungan secara berulang, itu ketika ada fungsi f x, f-nya besar ya sini ya. Misalnya x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Untuk mencari akar persamaannya itu, kita akan buat fungsi ini jadi dalam bentuk x sama dengan, atau kita langsung sebut aja di sini x sama dengan f kecil x, atau kalian mau sebut kayak x juga nggak apa-apa, sepaham kalian aja. Terus dari persamaan yang awal ini, f besar x ini kan x kuadrat plus x plus 1 nih. Ketika kita keluarin x nya 1, itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama, x nya itu sama dengan x kuadrat plus 1. Yang kedua, x sama dengan akar x plus 1. Nah, karena ada dua kayak gini, persamaan mana yang dipakai? Caranya cek konvergen atau divergen persamaan yang baru ini. Syarat konvergen itu f aksen x kurang dari 1 dengan x yang di sini yang dimasukkan itu x0 yang diketahui. Terus divergen syaratnya f aksen x lebih dari 1. Kalau divergen itu nanti nggak usah dipakai, karena kalau divergen berarti perhitungan iterasinya akan semakin jauh dari pendekatan yang semakin mendekat gitu loh. Kayak biasanya harusnya semakin dihitung berulang tuh hasilnya semakin mirip-mirip. Misalnya mungkin 0,013 jadi 0,0105 gitu-gitu kan. Tapi kalau divergen nanti hasilnya akan semakin besar dan nggak akan ketemu ujungnya. Jadi kita nggak akan pakai, yang dipakai yang konvergen. Terus kalau udah ketemu yang konvergen, bisa langsung dihitung nilai fx-nya yang kecil ini. Kalian tinggal masukin aja si x0 nya ke dalam fungsi fx yang baru. Terus nilai fx0 ini nanti dijadikan x1 untuk perhitungan selanjutnya. Perhitungan berulang ini nanti akan terus dilakukan sampai hasilnya mendekati sama atau sama. Atau bisa juga kita cek dari faktor kesalahannya. Faktor kesalahan itu biasanya di buku tulisannya epsilon ya. Tapi di sini kita misalkan E aja. EA gitu. Rumusnya nilai mutlak dari nilai akhir minus nilai awal per nilai akhir. Di sini maksudnya nilai akhir itu x1, nilai awal itu x0. Itu untuk EA perhitungan yang pertama gitu. Nanti lebih jelasnya langsung dipraktekin aja. Terus biasanya toleransi dari faktor kesalahan ini bisa 1% atau 5%. Biasanya sih 5% cukup. Kalau 1% itu biasanya untuk yang benar-benar harus akurat gitu. Kita langsung aja ya percobaan. Kalau di modul itu kalau nggak salah sih nggak ada untuk si landasan teorinya. Jadi kita bisa langsung coba soalnya aja nomor 1. Di sini kita punya x kuadrat minus 0,25 sama dengan 0. Kita tulis dulu aja. Silahkan kalian sambil nyoba ditulis. Jangan lupa kasih nama NIM, kelas, terus dikasih tulisan unit 3 gitu ya. Kita tulis x kuadrat minus 0,25 sama dengannya pakai bolen
sama dengan 0. Oke, ini si fx-nya. Terus di sini untuk mengeluarkan nilai x, kita kan mau buat ini ya, x sama dengan fx ini kan. Sebenarnya banyak cara sih, bukan cuma ngeluarin x yang ada di dalam sini. Di sini aku contohin buat nambah x di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi nanti persamaannya x kuadrat plus x minus 0,25 sama dengan x. Nah, kalau kayak gini dia nggak akan merubah nilai dari fungsinya kan. Berarti kita bisa tulis nilai fx itu sama dengan x kuadrat plus x minus 0,25 gitu. Terus kalau sudah, tulis x0 yang diketahui, x titik 0, jangan lupa ya pakainya titik ya, sama dengan minus 0,9. Di sini di soal itu yang pertama minus 0,9, yang kedua 0,9. Kita masukkan untuk yang minus 0,9 dulu ya. Terus kita hitung untuk fx-nya. Langsung aja ditulis gini, f dalam kurung x dot 0 sama dengan, nah dia akan langsung kehitung kan. Ini aku pindah dulu ke samping ya, biar gampang bacanya aja. Terus setelah itu kita jadikan si fx0 itu sebagai x1. Jadi tulis aja fx.1 sama dengan fx.x.0. Kalau sudah, di sampingnya kalian langsung masukkan fx.1 sama dengan gitu. Terus lanjutkan ya, x.2 sama dengan fx.1. Ini aku punya tips biar kalian nulisnya ini yang di sampingnya sini dia tuh nggak terlalu atas atau terlalu bawah. Kalau terlalu atas kan dia biasanya nggak baca yang sampingnya kan. Kalian bisa taruh garis birunya ini di kanan dulu, terus kalian pencet tab ya, bukan spasi ya, di tab, jadinya dia langsung di sampingnya persis, jadi otomatis sebelah kirinya otomatis kebaca. Terus kita masukkan lagi x.2 sama dengan berapa, terus bawahnya x.3.2 fx.2 fx.3 nya berapa. Oke, terus lanjut x.4 fx.3 fx.4 sama dengan, nah ini hasil perhitungannya sudah sama kan antara fx3 dan fx4. Nah, kalau udah sama kayak gini, perhitungan bisa dihentikan. Nah, sekarang kalian bisa cek untuk nilai faktor kesalahannya. Kalian bisa langsung aja tulis e.a1.2. Terus untuk membuat garis mutlak kalian pakai ini, jangan pakai matriks yang ini, determinan ya ini ya, atau kalian tulis manual. Kalau tulis manual itu kasusnya kayak kemarin teman-teman tuh banyak yang ketik manual malah kebacanya perhitungan determinan. Jadi kalian pakainya yang kalkulator aja ya, diklik gitu, terus baru kalian tulis nilai akhirnya berapa, nilai awalnya berapa. Kalau ini yang EA1 kita pakainya yang ini,
X0 dan si fx0. Nilai akhirnya yang minus 0,34, oke, minus dalam kurung nilai awalnya minus 0,9. Jangan lupa di spasi baru diper. Nilai akhirnya minus 0,34. Terus untuk yang belakang ini bukan titik ya, ini kita pakainya kali, jadi pakainya bintang, shift 8 dikali 100. Terus untuk menghasilkan nilainya gimana? Jangan lupa ditaruh di ujung, terus di tab, terus kalian ketik E.A1 sama dengan, dia langsung muncul nilainya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, untuk selanjutnya EA2 dan selanjutnya, nilai akhirnya dan nilai awalnya itu bukan lagi seperti ini ya. Kemarin tuh ada beberapa teman-teman tuh yang mengira kalau nilai awalnya itu tetap si minus 0,9. Nilai akhirnya udah bener, dia masukinnya minus 0,474, tapi nilai awalnya salah, bukan minus 0,9, tapi yang dimasukkan adalah nilai X1 atau fx0 nya. Jadi yang dimasukkan si minus 0,34. Bisa kita tulis saja langsung ya. Yang dimasukkan nilai akhirnya minus 0,474 minus nilai awalnya si fx0, berarti minus 0,34 diper nilai akhirnya minus 0,474 dikali 100. Oke. Terus kalian tinggal kasih perintah untuk hasilnya. Nah, kalau kayak tadi, ini aku pencet sama dengan, dia malah jadi titik 2 sama dengan kan. Itu karena posisi yang sedang aku ketik ini itu ada di atasnya sih yang sebelah kiri ini, jadi dia nggak mau kebaca. Nah, buat mengatasinya, kayak yang tadi aku sampaikan, kalian taruh aja di ujungnya ini, terus di tab, baru kalian ketik E.A2 sama dengan. Terus kalau udah nanti dilanjutkan aja sampai yang terakhir ini. Biar lebih cepat kalian bisa copy-in aja sebenarnya, di kopas di sini, di paste. Untuk EA3, EA4, wait, ini EA3 ya. EA3 ini berarti berapa? 0, minus minus 0,499 minus 0,474, nilai akhirnya 499. Oke, terus ini diganti EA3, enter aja. Coba sebentar, bener nggak? Nilai akhir, nilai awal. Oh, ini salah ya. Benar. Sorry. Agaknya nge-lag. Nah, terus ini minus 0,5 minus 0,499, bawahnya minus 0,5. Ini jadi EA4. So, oke. 4. Oke. Terus sekali lagi yang kelima terakhir
itu sama dengan minus 0,5 kurangin minus 0,5 per 0,5 kali 100, ini jadiin A5. Nah, faktor kesalahannya udah sampai 0. Kalau udah berarti perhitungannya sudah bisa dihentikan. Oke. Terus nanti ini kan tadi baru yang minus 0,9. Kalian lanjutin cari yang 0,9, terus nomor 2 nomor 3 juga dikerjain ya. Pakai caranya sama kayak gini. Terus kita lanjut dulu ke Newton-Raphson. Untuk Newton-Raphson ada beberapa orang yang bilang katanya lebih gampang ya. Karena untuk Newton-Raphson ini ketika kita punya fx, kita pakai yang tadi aja, x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Itu kita tinggal cari turunannya, f aksen x di sini berarti 2x plus 1 kan. Terus setelah itu dimasukkan ke rumus xi plus 1 itu sama dengan xi minus fxi per f aksen xi. Jadi ketika kita punya x0, berarti untuk cari x1 nya itu kita tinggal masukkan aja x0 minus fx0 per turunannya fx0. Kita langsung aja ya, coba si x kuadrat min 0,25 itu kita tulis dulu. Oh, ini aku lupa sampein. Oh, ini aku mau sampein untuk menghindari error, karena kemarin waktu hari Senin itu banyak teman-teman yang ngalamin error buat perhitungan di Newton-Raphson karena ada di satu file yang sama si iterasi. Jadi saranku kalian buat file terpisah aja untuk Newton-Raphson-nya. Jadi yang metode iterasi kalian save dulu di file yang ini, terus kalian buat new, baru kalian buat si Newton-Raphson. Tapi emang sebenarnya itu nggak di semua Matcat ya bisa error kayak gitu, karena kemarin aku juga pakai satu file yang sama, aman-aman aja sih. Di sini aku coba di sini dulu ya. Kita tulis fx, kecil aja deh, fx itu sama dengan x kuadrat minus 0,25. Terus kita akan cari turunannya. Caranya adalah kalian cari si kalkulus ini, terus cari d per dx, bawahnya tulis x, terus digeser ke kanan, masukin f dalam kurung x. Terus untuk perhitungannya kalian tinggal di evaluation pakai yang anak panah doang ini loh. Terus kalian enter aja. Nah, ini hasilnya 2x. Nah, kalau yang teman-teman kemarin ada yang error itu, nanti dia malah menghasilkan sebuah matriks. Jadi kalau misalnya kalian udah nyoba nih di satu file yang sama munculnya matriks, kalian langsung buat new file aja di sini ya. Nah, terus kita akan tulis si rumus ini dalam bentuk fungsi. Kita misalin fungsinya bx titik 2 x minus fxi nya ini langsung dimasukkan aja si x kuadrat min 0,25 nya. Kalian bisa kasih dalam kurung x kuadrat minus 0,25 per turunannya 2x. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal tulis kayak yang awal, x dot 0 sama dengan minus 0,9. Sampingnya kalian masukin bx dot 0 sama dengan, terus bawahnya x dot 1 itu berarti bx dot 0, sampingnya bx dot 1 sama dengan kayak gitu ya, seterusnya sampai
nilainya mendekati sama atau sama, terus kalian masukkan ke pencarian nilai faktor kesalahan ini, caranya sama juga. Kayak gitu aja sih. Nanti dilanjutkan untuk X0 sampai nomor 3. Terus kalau udah jangan lupa di save, terus dikumpulkan ya. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 1 terakhir. Gitu aja. Nanti kalau misalnya kalian ada kesulitan waktu ngerjakan, boleh langsung chat aku aja. Mau di grup juga boleh sih.